Jangan menilai buku dari sampulnya. Hi, sorry to wake you. Your introvert is having a heart attack. Selamat datang di What's Mojo Top 5 Myth, sebuah seri yang mencari mitos-mitos yang dipercaya banyak orang dan kita akan membantahnya satu persatu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam episode kali ini, kita akan melihat 5 mitos tentang introvert yang akan membuat kamu terkejut. Orang introvert biasanya didefinisikan sebagai orang yang lebih fokus pada hal internal seperti pikiran dan perasaannya sendiri dibandingkan dengan faktor eksternal yang ada di dunia luar. Entah bagaimana istilah ini menjadi perbincangan di sosial media dalam beberapa tahun terakhir yang menghasilkan sejumlah stereotip dan generalisasi yang tidak adil tentang kepribadian yang satu ini. Kita sudah menyelami dunia para introvert untuk bisa benar-benar memahami mereka. Do you feel alone right now? Nomor 5, introvert nggak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau mereka selalu berada dalam pikirannya sendiri dan jarang berkomunikasi, bagaimana mungkin orang introvert bisa mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang baik selalu terlibat dengan timnya, mereka tidak menutup diri. Get out of your own way. Focus on what's important here. Tapi kenyataannya, baik introvert maupun ekstrovert bisa menjadi pemimpin dan juga seorang public speaker yang baik. Mereka hanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam peran ini. Seorang CEO yang introvert akan menganggap pesta perusahaan sebagai sebuah mimpi buruk. Tapi ketika bekerja dalam tim, sifat introvertnya membantu mereka untuk berekspresi secara jelas dan padat, serta memastikan kalau idenya sudah matang sebelum mereka menyampaikannya. Shyness is about fear of social judgment. Introversion is more about how do you respond to stimulation, including social stimulation. Hal ini juga berlaku dalam public speaking, seperti yang dicontohkan dalam presentasi Susan Cain di TED Talks, The Power of Introverts. Menurut USA Today, 4 dari 10 CEO adalah orang introvert, termasuk Bill Gates. Nomor 4, introvert lebih pintar daripada ekstrovert. Oh, that's what this is all about? You think you're better than us? Catch on quick, you can model you in. Orang introvert biasanya dikaitkan dengan tingkat intelek yang tinggi, sedangkan orang ekstrovert dianggap sebagai orang yang sangat bersosial dan memiliki daya tarik yang tinggi. Contoh di pop culture-nya, Elliot si introvert dan Ollie si extrovert dalam film Mr. Robot milik HBO. Tapi kenyataannya, kedua kepribadian ini gak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Yo, buddy. Missed you last night. Where were you? Gotta go, big meeting today. Kamu bisa menemukan orang yang cerdas, normal, dan di bawah rata-rata untuk kedua kategori ini. Keduanya bekerja dengan cara yang berbeda pada level saintifik, tapi perbedaan ini tidak bisa diukur secara kuantitatif. Kedua kepribadian ini lebih unggul dalam tipe tes yang berbeda. Masing-masing menunjukkan kelebihan dan kekurangan intelektualnya. Kind of a double-edged sword, isn't it? Nomor 3, introvert selalu menyendiri. I had enough of this brooding introvert shit, okay? Kita tidak bermaksud untuk berlarut-larut dengan Mr. Robot, tapi sekali lagi, Elliot Alderson bisa menjadi studi kasus yang bagus untuk bagaimana orang-orang introvert disalahartikan. Dia mungkin seorang introvert, tapi keinginannya untuk menutup diri dari orang lain merupakan hasil dari social anxiety yang parah dan depresi, bukan karena kepribadian introvertnya. Tapi kesalahpahaman terhadap dua hal ini cukup sering terjadi, baik dalam representasi media ataupun di kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk seorang introvert bisa sulit untuk membedakan antara keinginan menyendiri yang alami dan suatu isolasi yang dihasilkan dari kelainan mood. I find that polishing my interactions in order to make them sociable requires a tremendous effort. Orang introvert masih menginginkan interaksi sosial. Cuma mereka lebih memilih melakukannya dengan orang-orang terdekat. Sebuah makan malam atau movie night mungkin akan asik. Tapi kalau sudah berbicara pesta, itu mungkin pilihan yang buruk. Pada akhirnya sih, semua itu subjektif. Nomor 2, introvert tidak menyukai orang. Mitos tentang keinginan seorang introvert untuk menyendiri langsung membuat kita berpikir kalau mereka tidak menyukai orang. Kamu pernah dengar seseorang mengatakan kalau mereka lebih memilih didampingi dengan buku yang bagus? Orang introvert membutuhkan waktu sendiri untuk memproses pemikirannya dengan baik dan mencas baterai sosialnya. Tapi, mereka masih peduli dengan orang lain. I know you'd help me. I know you'd help me. Kecenderungan mereka untuk menghindari event sosial yang besar ataupun berkumpul dengan orang yang banyak membuat mereka memiliki teman yang lebih sedikit. Tapi biasanya pertemanan itu berarti pertemanan yang melibatkan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Orang introvert sebenarnya suka untuk berbicara. Mereka hanya menghindari percakapan yang dangkal dengan orang asing. Percakapan yang dalam adalah hal yang krusial untuk pengembangan ide mereka. Dan untuk mendapatkannya, mereka membutuhkan teman dekat atau orang yang bisa dipercaya. Don't be surprised if she tells you to fuck off. Nomor 1, introverts itu pemalu. Salah. Orang-orang selalu menghubungkan introvert dengan social anxiety ataupun sifat pemalu. Ketiga hal ini memang sering membingungkan orang karena ketiganya berhubungan dengan rasa tidak nyaman atau ketidaktertarikan terhadap situasi sosial yang ramai. Tapi istilah-istilah ini nggak bisa disamakan. Sifat pemalu lebih cocok untuk mendeskripsikan karakter yang ingin berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, tapi nggak bisa melakukannya karena takut akan penolakan atau penilaian orang lain. Orang yang pemalu mungkin ingin bersosialisasi, tapi rasa kurang percaya diri membuatnya sulit bagi mereka untuk keluar dari zona nyaman. Sedangkan orang introvert hanya membutuhkan frekuensi sosial yang lebih sedikit agar mereka tetap waras. Mereka dengan sengaja mencari lingkungan dengan stimulasi eksternal yang lebih sedikit. Seorang introvert juga bisa saja pemalu, tapi kedua istilah ini tidak bisa disamakan. Hello? Is anyone there? I love you. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.